Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Boleh kami beraktivitas melanjutkan hari-hari kami. Semuanya itu adalah oleh karena karunia-Mu. Hari ini Tuhan kami bersekutu bersama keluarga kami, memuji nama-Mu yang kudus, dan akan menerima firman-Mu yang menjadi pelita dalam kehidupan kami. Engkau Tuhan memberikan roh pengertian kepada kami, supaya kami mengerti firman-Mu dan dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah Engkau, kami sudah layak untuk mendengar. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini di dalam kebaktian rumah tangga tertulis dalam Markus pasal 12 ayat 41 sampai dengan ayat 44. Saya akan baca untuk kita, demikian firman Tuhan. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin, dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Demikian firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, tentu selama ini kita sudah berulang kali atau sering kali memberikan persembahan kepada Tuhan. Tapi coba kita tanya dulu diri kita, apakah persembahan yang kita berikan selama ini adalah persembahan yang benar, adalah persembahan yang terbaik? Jangan-jangan persembahan yang kita berikan selama ini, sadar atau tidak sadar, sudah salah di mata Tuhan. Pertanyaan inilah yang hendak dijawab firman Tuhan hari ini. Sehingga ketika kita memberikan persembahan kepada Tuhan, itu adalah persembahan yang benar. Itu adalah persembahan yang terbaik. Dalam firman Tuhan hari ini diberitakan, ketika Yesus bersama-sama murid-muridnya berada dalam sebuah bait Allah, Yesus kebetulan duduk di depan kotak persembahan. Lalu Yesus memperhatikan setiap orang yang memasukkan persembahannya pada kotak persembahan itu. Yesus melihat banyak orang kaya memberikan persembahannya besar-besar. Tetapi ada yang menarik. Ada seorang janda memberikan persembahannya. Firman Tuhan katakan hari ini dia berikan 2 peser persembahannya. Ketika melihat itu, Yesus mengajar murid-muridnya.
Dalam pengajarannya Yesus katakan suatu pujian kepada janda yang memberikan persembahan itu. Yesus katakan bahwa dari orang-orang yang memberikan persembahannya, janda tersebutlah yang terbaik. Karena apa? Orang-orang memberi persembahannya itu dari kelebihannya, kelimpahannya. Sedangkan janda tersebut memberikan dari kekurangannya. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang bisa kita ambil dari firman Tuhan hari ini ketika kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Yang pertama adalah berikanlah persembahanmu dalam iman. Banyak saat ini jemaat yang salah kaprah ketika memberikan persembahannya. Seolah-olah persembahan yang dia berikan itu adalah bentuk tanggung jawabnya kepada manusia, kepada sintua, kepada pendeta, kepada gereja. Dengan kata lain, persembahannya itu dia anggap sebagai bentuk administrasi organisasi. Kalau demikian, maka hilanglah esensi dasar makna persembahan itu. Harusnya ketika kita memberikan persembahan, terlebih dahulu tertanam dalam hati dan pikiran kita bahwa saya mengenal dan merasakan berkat penyertaan Tuhan, berkat pemeliharaan Tuhan dalam hidupku, dalam hidup keluargaku, maka saya didorong untuk memberikan ucapan syukur, memberikan persembahan kepada Tuhan. Keyakinan iman tersebut atas pengenalan kuasa Allah dalam hidup kita, itulah yang mendorong kita untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Oleh karena itu, persembahan tidak terkait dengan manusia yang lain. Ketika saya memberikan persembahan, itu tidak terkait dengan manusia yang lain. Ketika saya memberikan persembahan, itu terkait dengan Allah. Sehingga dapat dikatakan adalah persembahan itu adalah urusan pribadi kita akan pengenalan kuasa Allah dalam hidup kita dengan Allah. Semakin kita merasakan kuasa Allah dalam hidup kita, semakin besar dorongan untuk memberikan persembahan. Sebaliknya, semakin kita tidak merasakan kuasa Allah dalam hidup kita, semakin kita tidak mengenal berkat Tuhan dalam hidup kita, maka kita akan sangat susah memberikan persembahan. Keyakinan iman tersebut jugalah yang mendorong kita memberikan persembahan dengan tulus ikhlas, tidak dengan paksaan. Coba kita renungkan. Jikalau ada orang lain membantu kita, maka selayaknya lah, maka secara kemanusiaan kita ucapkan terima kasih kepada orang yang membantu kita, atau bahkan kita merasa berhutang kepadanya. Padahal
bantuan orang lain kepada kita itu ada batasnya. Coba perbandingkan dengan bantuan yang diberikan Allah dalam hidupmu. Ketika kita merasakan kuasa Allah dalam hidup kita, memberkati dan memelihara hidup kita, mencukupkan kebutuhan kita, bahkan ada beberapa diberi kelimpahan, bukankah harusnya secara tulus hati kita memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai ucapan syukur? Keyakinan iman itu jugalah yang mendorong kita memberikan persembahan kepada Tuhan dalam segala kondisi kehidupan kita. Sebab ketika saya memberikan persembahan kepada Tuhan, dalam hati dan pikiran saya tertanam, Allah akan terus memelihara, memberkati hidup saya di hari esok. Saya tidak akan khawatir. Kalaupun saya berikan persembahan ini kepada Tuhan adalah bentuk ucapan syukur saya. Sekaligus saya yakin Allah akan terus memelihara hidupku. Inilah yang dilakukan atau yang diimani oleh janda dalam firman Tuhan hari ini. Dia berikan seluruh nafkahnya. Orang atau janda tersebut tidak akan mampu memberikan itu jika dia tidak punya keyakinan Allah akan mencukupkan kehidupannya. Justru sebaliknya, karena dia yakin bahwa Allah akan mencukupkan kehidupannya, dia dimampukan untuk memberikan persembahan tersebut. Itulah bentuk keimanan yang sangat percaya kepada Allah dari seorang janda. Dan itu juga yang terjadi dalam 1 Raja-Raja 17 tentang janda Sarfat. Dia memberikan kepada Nabi apa yang dia miliki. Apa yang terjadi? Yang dia berikan itu akhirnya diberkati Tuhan, lalu diberikan lagi kepadanya dan menghasilkan berlipat ganda dalam hidupnya. Itulah sebabnya indikasi orang yang tidak percaya adalah orang yang sulit memberikan persembahan. Sebab dia tidak percaya Allah lah yang memelihara hidupnya. Allah lah yang mencukupkan hidupnya. Kalau dia percaya, tentu dia tidak berat hati untuk memberikan persembahan kepada Tuhan dalam situasi apapun kehidupannya. Ini juga relevan untuk kita. Sangat relevan saat ini. Bagaimana kita didorong untuk memberikan persembahan kepada Tuhan, walaupun kehidupan kita sangat sulit, sebagaimana seorang janda dalam firman Tuhan hari ini. Bagaimana kita didorong untuk mengenal berkat Tuhan. Oke, ekonomi kita sulit hari ini, tapi ingat Tuhan masih berikan kita napas kehidupan. Tuhan masih berikan kepada kita kekuatan. Tuhan masih berikan kepada kita kesehatan. Bahkan anak-anak yang pintar, anak-anak penurut. Bukankah kita selayaknya memberikan persembahan kepada Tuhan? Yang kedua, firman Tuhan hari ini sampaikan kepada kita adalah berikanlah persembahan yang terbaik. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
Melalui firman Tuhan hari ini kepada kita diingatkan supaya kita memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Tentu ketika kita berbicara tentang terbaik atau persembahan yang terbaik, ingat bahwa itu tidak melulu tentang banyaknya jumlah nominal. Firman Tuhan hari ini secara khusus ketika berbicara yang terbaik adalah iman percaya yang mendorong memberikan persembahan, itulah yang menjadi tolak ukur apakah persembahan kita itu terbaik atau tidak. Oleh karena itu kita harus hati-hati melihat firman Tuhan hari ini, sebab seringkali diangkat untuk teologi sukses. Tuhan Yesus tidak menyatakan bahwa persembahan orang kaya itu tidak baik, tidak. Firman Tuhan katakan hari ini bahwa persembahan janda tersebutlah yang terbesar dari orang-orang yang memberikan persembahan. Jadi firman Tuhan hari ini bukanlah legitimasi untuk menghakimi orang kaya untuk memberikan persembahannya, bukan. Kalau bahasa singkatnya, yang baik dari yang baik ada yang terbaik. Persembahan orang kaya itu yang besar itu baik, karena memang sewajarnya dia memberikan besar, karena dia hidup dalam kelimpahan. Tapi dari yang baik itu ada yang terbaik. Ternyata itu adalah persembahan dari janda miskin tersebut. Mengapa persembahan janda miskin tersebut yang terbaik dari yang baik? Karena janda miskin itu memberikan persembahannya kepada Tuhan karena berangkat dari imannya yang sungguh bahwa Allah tetap memelihara dan melindungi, bahkan mencukupkan kebutuhannya walaupun dia berikan semuanya rezekinya kepada Tuhan, nafkahnya. Dengan kata lain, kalau ada orang kaya memberikan persembahannya besar, itu hal yang biasa, hal yang wajar. Karena apa? Karena dia memberikan dari kelimpahannya. Bahkan kalau boleh, dia memberikan lebih besarnya lagi. Tetapi orang yang luar biasa adalah orang yang memberikan dari kekurangannya. Jadi kalau ada kita tahu orang kaya memberikan persembahannya lebih daripada kita, itu wajar. Lalu kita memberikan persembahan kita ya di bawah orang kaya itu, ya enggak apa-apa. Asal itu berangkat dari pengenalan kita akan kuasa Allah, percaya kita akan pemeliharaan Allah. Kita tetap memberikan persembahan
dalam kekurangan kita, itulah yang disebut sebagai orang yang luar biasa. Jadi persembahan yang terbaik itu adalah ukuran diri kita menilai berkat Tuhan, lalu kita berikan kepada Tuhan. Orang lain tidak akan tahu yang kita berikan itu adalah yang terbaik atau tidak. Hanya diri kita dan Tuhan kita yang mengetahui. Jadi mari melalui firman Tuhan hari ini kita diajak memberikan persembahan yang baik, yang terbaik, yang tulus, ikhlas, yang berangkat dari iman percaya akan kuasa Allah, pengenalan akan kuasa Allah dalam hidup kita, akan iman percaya pemeliharaan Allah dalam hidup kita, maka persembahan kita akan dipuji oleh Allah sebagaimana Yesus memuji persembahan janda dalam firman Tuhan hari ini. Terpujilah Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, terima kasih firman-Mu hari ini. Kami diajak untuk memberikan persembahan kami yang terbaik ke hadapan-Mu, supaya Engkau berkenan terhadap segala persembahan kami. Kami diingatkan untuk memberikan persembahan yang berangkat dari pengenalan akan kuasa-Mu dalam hidup kami. Kami diingatkan ketika kami memberikan persembahan, ada iman percaya bahwa Engkau akan memelihara, mencukupkan kehidupan kami. Ajari kami Tuhan untuk selalu percaya kepada-Mu, supaya rasa khawatir akan hari esok boleh kami kuasai. Burung-burung di udara Engkau pelihara, apalagi kami ya Tuhan, mahkota ciptaan-Mu. Dalam suasana yang sulit hari ini, kami yakin percaya Tuhan, Engkau selalu hadir dalam hidup kami. Nyatakanlah Tuhan kuasa-Mu. Berikan kami sumber rezeki, pekerjaan kami, berkati Tuhan, supaya kami bisa melanjutkan kehidupan kami, memenuhi apa kebutuhan kami, terlebih mempersembahkan persembahan yang terbaik ke hadapan-Mu. Ya Allah Bapa kami rasakan ya Tuhan, saat-saat ini kami diperbolehkan untuk beraktivitas. Berikan semangat baru, berikan pengharapan baru, supaya kami bergiat dalam bekerja, tetap dalam perlindungan-Mu, menjaga kesehatan kami, taat pada protokol kesehatan di mana kami berada. Kami yakin dan percaya ya Tuhan, segala kehidupan kami akan Engkau lindungi, akan Engkau berkati. Anak-anak kami berikan hikmat kebijaksanaan di dalam memasuki sekolah yang baru, di dalam memasuki tantangan baru. Dalam pekerjaannya juga Tuhan berkati. Berikan mereka iman yang teguh, membentengi dirinya terhadap godaan-godaan yang hendak
menarik mereka melakukan keinginan dunia ini, keinginan si iblis. Tuhan, ajari orang tua tidak jemu-jemu memberikan nasihat, memberikan firman-Mu, supaya anak-anak jemaat-Mu melakukan kehendak-Mu. Ya Allah Bapa kami, berkati rencana kehidupan kami, berkati gereja-Mu yang sudah memulai ibadah di gedung gereja. Berikan sukacita kepada kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.